Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang indah lagi rahmah. Semua syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kemadharatan dan kerusakan. Kemaslahatan terbesar yang sangat dijaga oleh syariat Islam adalah 5 kebutuhan pokok manusia: agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal. Untuk menjaga akal manusia, di antara bentuk nyata penjagaan Islam terhadap akal manusia, maka Islam mengharamkan khamr. Karena terbukti bahwasanya khamr dapat merusak akal-akal manusia. Dan khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan, baik dari benda yang cair maupun benda yang padat. Apapun itu namanya, miras, narkoba, minuman keras atau yang lainnya, selama sesuatu tersebut memabukkan, entah itu makanan, minuman, benda padat maupun benda cair, maka itu adalah khamr
dan Islam mengharamkan khamar tersebut. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Islam dengan sangat tegas mengharamkan khamar. Hal ini telah ditegaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, telah ditegaskan di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan keharaman khamar ini telah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di antara mereka akan pengharaman khamar. Di antara dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan-perbuatan syaitan, maka hendaknya kalian menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Dalil dari hadis, ya di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak masuk surga para pecandu khamr. Dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala juga Rasulullah SAW secara tegas mengharamkan khamr, bahkan mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, pengharaman khamr juga telah disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat, tidak ada yang menyelisihi bahwasanya khamr adalah, ya hukumnya adalah haram. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Islam secara keras telah melarang manusia untuk mengkonsumsi khamr, karena khamr merupakan induk dari segala kejahatan. Khamr adalah induk dari segala perbuatan keji. Seorang yang minum khamr kemudian dia mabuk, ya, maka dia akan rawan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan keji. Dia akan rawan terjatuh dalam perbuatan zina, perkelahian, KDRT, pembunuhan atau perbuatan-perbuatan keji yang lainnya disebabkan karena ya khamr. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah sekali-kali kamu minum khamr, karena sesungguhnya khamr ini adalah kunci dari semua kejahatan, kunci dari semua keburukan. Rasulullah SAW juga bersabda, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair, man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Khamr adalah induk dari segala perbuatan keji, dan termasuk ya perbuatan yang paling besar dosanya. Barang siapa yang minum khamr, maka bisa jadi dia terjatuh dalam perbuatan zina dengan ibunya, dengan saudari ibunya atau saudari ayahnya, karena sebab khamr, wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al khamru ummul khaba'is, man syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa yang meminum khamr,
maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Seorang yang minum khamar, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedangkan di dalam perutnya ada khamar, maka dia telah meninggal dalam keadaan jahiliyah, wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, maka pantaslah ya Islam ya sangat melarang keras khamr ini. Islam sangat mewanti-wanti manusia umatnya ya agar menjauhi khamr. Karena khamr ya terdapat keburukan-keburukan yang diinginkan oleh syaitan. Ya di dalam khamr tersebut terdapat keburukan-keburukan yang diinginkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun." Sesungguhnya syaitan menghendaki, menginginkan untuk menjadikan khamr dan perjudian sebagai alat, sebagai sarana untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian. Syaitan ingin kalian ini bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lain melalui perantara khamr dan perjudian. Dan dengan khamr dan perjudian, ya syaitan ingin memalingkan kalian dari mengingat Allah, ingin memalingkan kalian dari ibadah salat. Maka hendaknya kalian ya menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut sejauh-jauhnya. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jika ada yang mengatakan ya bahwasanya khamr, judi ada manfaatnya untuk manusia, misalnya untuk ya meningkatkan perekonomian atau manfaat-manfaat yang lainnya, maka kita jawab, kita katakan, ya ini adalah cara berpikir yang salah. Karena adanya manfaat pada sesuatu tidak serta-merta menjadikan sesuatu tersebut ya menjadi halal, menjadi boleh hukumnya. Akan tetapi halal dan haram ya kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah mengharamkan, Rasulullah mengharamkan sesuatu, maka kita katakan sesuatu tersebut adalah haram walaupun ada manfaatnya bagi manusia. Seperti halnya khamr dan perjudian ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka telah bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul fihi ma itsmun kabir. Maka katakanlah khamr dan judi ini merupakan dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Walaupun khamr dan judi ini ada manfaatnya untuk manusia, akan tetapi madharatnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh keduanya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwasanya khamr dan judi ada manfaatnya. Akan tetapi madharat dan kerusakan dari keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karenanya Allah mengharamkan ya khamr tersebut. Dan kita pernah dengar dalam kaidah fikih, kaidah kubro, kaidah yang besar dalam fikih, maka dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Membendung madharat, membendung kerusakan lebih diutamakan daripada ya mendatangkan maslahat. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya hendaknya kita ini ingat, hendaknya kita ini sadar bahwasanya kita sekarang ini dalam keadaan yang susah karena pandemi Covid.
Bencana-bencana kian bertubi-tubi datang menimpa kita. Belum selesai satu bencana, sudah datang bencana yang lainnya. Maka seharusnya semua ini membuat kita sadar, membuat kita introspeksi diri, bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ibadah, bukan justru membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan atau bahkan meramaikan gemerlapnya kemaksiatan dan perbuatan dosa. Sehingga yang demikian ini ya justru akan mendatangkan bencana-bencana yang lainnya yang lebih besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakunu fi hadhil ummati khasfun wa qadfun wa mashun. Akan terjadi suatu saat nanti ya pada umatku ini suatu bencana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bencana berupa apa? Bencana berupa ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi. Dirubah wajah-wajah mereka. Diturunkan hujan batu kepada mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata dzalika?" Bencana itu kapan terjadinya ya Rasulullah? Kapan terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, "Idza dhaharatil ma'azif wa kasuratil qiyanu wa syurbul khumur." Bencana-bencana tersebut akan terjadi ya apabila telah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, telah banyak beredar alat-alat musik dan minuman-minuman keras. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasrobannan nasu min ummati al-khamra yasummunaha bi ghairi ismiha. Kelak sungguh akan ada ya manusia dari umatku yang mereka itu minum khamr, minum minuman keras. Mereka menamakan khamr dengan nama yang lain, bukan dengan nama yang bukan nama khamr, tapi dengan nama yang lain, nama yang bagus, tapi hakikatnya adalah khamr. Yu'zafu ala ru'uzihim al-ma'azif al-mughanniyat yakhshifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, mereka ya minum khamr kemudian diiringi dengan musik, ditemani dengan penyanyi-penyanyi wanita, biduan-biduan wanita. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Allah akan menjadikan di antara mereka, merubah mereka ya dengan wujud ya kera ataupun babi, wa naudzubillahi min dzalik. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, setelah kita mengetahui hukum khamr dan bahaya-bahayanya, maka hendaknya ya kita ya tidak berpartisipasi, ya tidak tolong menolong dalam membuat atau mengedarkan ya khamr tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda tatkala Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan jual beli khamr. Walaupun dia tidak mengkonsumsi, tapi dia jual beli, maka ini telah masuk dalam pengharaman. Ya, tidak boleh orang jual beli khamr.
Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas melaknat orang yang meminum khamar dan orang yang ikut andil ya dalam khamar sehingga khamar itu bisa dikonsumsi, yaitu orang yang membuatnya, orang yang memerasnya, orang yang membelikannya, orang yang menuangkannya, orang yang membawakannya, orang yang memakan dari hasil jual beli khamar, ya semuanya ya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita ya untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Wajib bagi para ulama, orang-orang yang berilmu, mengingatkan umat ini akan keharaman khamr dan bahaya-bahayanya. Juga para penegak hukum, wajib bagi mereka untuk ya menindak tegas ya dan melarang ya peredaran khamr ini. Dan alhamdulillah ya kita bersyukur, kita patut berbahagia karena beberapa waktu yang lalu Presiden kita hafizahullah ya telah mencabut perpres ya legalisasi investasi miras. Ya kita doakan beliau, kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik dan hidayahnya, agar Allah menghapuskan dosa-dosanya, agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dalam menunaikan amanat-amanat mereka, agar Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan-urusan mereka. Ya akhirnya kita memohon kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala keburukan dan kemaksiatan, agar Allah ya mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih nisa'ana, Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qabla al-maut, Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis salah.